Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Nugraha, kelas manajemen 20E. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sistem informasi. Ada beberapa pengertian sistem informasi menurut ahli. Yang pertama, menurut MC Lloyd, sistem informasi adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengelola informasi dari semua sumber data, serta memakai berbagai media untuk menampilkan informasi. Yang selanjutnya ada Gordon B. Davis. Sistem informasi adalah sistem yang menerima input yang berupa data dan instruksi, mengelola data yang sesuai dengan instruksi, serta mengeluarkan hasilnya yang berupa informasi. Selanjutnya ada Henry Lucas. Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan dan apabila dieksekusi akan menyediakan informasi yang mendukung pengendalian keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Pengembalian keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan, sistem informasi adalah sistem yang memproses data menjadi informasi. Ada beberapa komponen sistem informasi. Yang pertama, ada blok input, meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data. Ada blok model, kombinasi prosedur untuk memproses data menjadi output. Ada blok output, hasil pemrosesan data, yaitu informasi yang berkualitas. Ada blok teknologi, perangkat input pemrosesan data dan menampilkan output. Ada basis data, kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan ada blok kendali untuk pengendalian terhadap operasional sistem. Nah, selanjutnya ada pengantar teknologi informasi. Teknologi adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah yang berguna bagi penerimanya. Nah, ada beberapa pengertian teknologi informasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada Hug dan Ken. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi. Selanjutnya ada menurut William dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan kombinasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam teknologi yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, perlunya teknologi informasi yaitu ada tuntunan zaman, kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respon time cepat, tekanan persaingan bisnis, serta memperluas jaringan-jaringan baru. Nah, teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 teknologi. Yang pertama, teknologi informasi contohnya komunikasi satelit, televisi, handphone, dan lainnya. Selanjutnya ada teknologi masukan atau input, contohnya keyboard, mouse, barcode, red far, dan lainnya. Terus ada teknologi perangkat lunak atau software, contohnya software sistem operasi, software multimedia, dan lainnya. Terus ada teknologi penyimpanan storage, contohnya primary storage, RAM, secondary storage, atau flash disk. Selanjutnya ada teknologi pemrosesan, contohnya CPU, mikroprosesor, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya ada infrastruktur teknologi, ada perangkat keras, hardware, ada perangkat lunak, software, jaringan dan komunikasi, serta basis data atau database. Nah, fungsi teknologi informasi ada capture, yaitu menerima input dari keyboard, scanner, mic, atau yang lainnya. Yang kedua ada processing, memproses data masukan menjadi informasi. Selanjutnya ada generating, menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada storage, penyimpanan data dan informasi, mencari kembali retrieval. Terus ada retrieval, mencari kembali informasi dan data yang sudah tersimpan. Yang terakhir ada transmission, mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Nah, apa sih keuntungan penerapan teknologi informasi? Yang pertama, ada speed.
atau kecepatan. Komputer dapat mengolah data dalam hitungan detik. Ada konsisten, hasil pengolahan data tidak berubah-ubah. Ada ketepatan, komputer yang mendeteksi perbedaan yang sangat kecil dan dapat menghitung perhitungan yang sulit. Nah, yang terakhir ada reliability atau kehandalan yang dihasilkan dapat lebih dipercaya dibandingkan manusia. Nah, ada peranan teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama, ada efisiensi, artinya menggantikan peran manusia dengan teknologi informasi sehingga memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. Yang kedua, ada efektivitas. Sistem informasi ini digunakan oleh pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih efektif berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, mudah, murah, dan handal. Yang ketiga, ada kompetitif. Artinya digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi di dalam era persaingan yang semakin ketat saat ini. Yang terakhir ada komunikasi, untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan dapat digunakan seperti email atau telekonferensi. Selanjutnya ada hubungan sistem informasi dengan teknologi informasi. Hubungannya sama-sama bergerak di bidang informasi pengolahan. Yang selanjutnya ada hubungan sistem informasi dengan teknologi informasi. Sama-sama bergerak di bidang informasi, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Nah, karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi, sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi, atau sistem informasi juga mengalami gangguan gitu. Nah, selanjutnya ada dampak teknologi informasi. Yang pertama ada dampak positifnya, informasi lebih up to date, kemudahan mendapat informasi, menghemat biaya, membantu pekerjaan manusia, dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya ada dampak negatifnya, penipuan dan pembajakan, pencurian, pornografi, perjudian, kekerasan, dampak terhadap tenaga kerja, kesehatan, risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap dunia kerja juga. Selanjutnya ada teknologi yang membunuh bisnis lainnya, seperti email. Dulu untuk berkorespondensi sama orang tuh butuh perangko, kertas, dan amplop. Setelah itu harus cari kantor pos pula untuk mengirim surat, dan menunggu balasan harus lama gitu, menunggu balasannya butuh waktu yang lama. Tapi sekarang ada email dengan waktu pengiriman dan pengiriman sangat cepat, dan mengakibatkan US portal service menurun. Nah, selanjutnya ada smartphone. Hampir setiap orang sekarang ini memiliki smartphone atau handphone atau telepon genggam gitu ya. Kegunaannya tidak hanya untuk menelpon atau mengirim pesan, tetapi juga bisa melakukan banyak hal seperti mengirim dan menerima email, mendengarkan musik, video, dan lainnya. Akibatnya yang dulunya pakai wartel itu sekarang jadi tutup. Nah, selanjutnya ada Netflix. Netflix adalah jasa nonton film online berbasis langganan yang berevolusi pasar home video gitu. Bila dengan rental tradisional Anda menonton video pilihan dalam jangka waktu tertentu, dan ada denda juga gitu jika telat pengembaliannya. Tidak demikian dengan Netflix ini. Kita hanya membayar atau berlangganan per bulan. Konsumen atau kita bisa menonton apapun dan menyimpan film pilihan selama yang dia mau via streaming. Mungkin masih ada beberapa contoh lainnya yang bisnisnya itu digantikan dengan yang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.